Majikan bener-bener ya cuaca sekarang tuh kayak nggak tentu, giliran panas-panas banget tuh sampai bikin kita emosi. Pengen yang adem-adem gitu ya rasanya ya, biar kita bisa lebih chill lagi. Bikin es kopi kekinian enak nih kayaknya nih. Coba kira-kira ada yang tahu nggak kopi kesukaan gue tuh apa? Kalian majikan harus tahu babunya nih sukanya kopi apaan. Nah iya itu bener, apalagi kalau bukan pi kopi gula aren. Langsung aja kita bikin yuk. Masukin aja 1 sachet pi kopi gula aren dan tuang air panas secukupnya. Terus aduk deh sampai larut semua. Nah biar seger nih buat cuaca yang panas, tambahin es batu dah. Jadi deh es kopi kekinian pi kopi gula aren. Harum gula arennya bener-bener real kopi aren. Kita cobain ya. Wah, seger banget, bener-bener ini. Pi kopi gula aren asyiknya real kopi aren. Makanya kalian wajib banget deh nyetok pi kopi gula aren ini tuh di rumah. Dimana pi kopi gula aren ini bisa kalian dapetin di supermarket atau minimarket terdekat. Dan lagi ada promo buy to get one. Pi kopi gula aren asyiknya real kopi aren. Karena kita udah chill nih, gak sabar langsung aja kita lanjut ke ceritanya. So majikan, hari ini kita akan menceritakan email yang dikirim sama Dini. Tapi sebelumnya nih kita pakai topi ya, karena kayak dilihat-lihat tadi kayak kita lagi bad hair day, jelek rambutnya. Nah pokoknya, ini Dini bilang katanya ada keanehan yang terjadi setelah Romonya meninggal. Jadi Romo di sini adalah maksudnya ayahnya Dini, ya dipanggilnya Romo. Karena memang keluarganya itu tuh Jawa mentok yang mempunyai darah bangsawan dari silsilah keturunannya dan mempercayai juga segala hal tentang kejawen lah. Yang mana hal ini juga menjadi perdebatan di dalam keluarga tuh, dan mungkin nanti pas kalian denger nih juga bisa timbul yang namanya pro dan kontra. Makanya coba majikan dengerin dulu ya. Romo sendiri itu semasa hidupnya dihormati sama banyak orang. Selain karena memang Romo ini adalah anak tertua di keluarganya, dia itu juga memang ketua dari himpunan anggota pengusaha UMKM yang ada di daerahnya situ. Sosoknya itu terbilang tegas tapi juga penyayang. Nah, Romo ini punya 4 anak. Dan Dini itu anak terakhir, anak bontot yang memang tinggal di rumah Romo karena Dini ini belum menikah. Dan memang sebelumnya Romo ini keadaannya sudah tua ya, terakhir itu udah sakit-sakitan dan dirawat intensif tuh di rumah. Makanya Dini sebagai anak terakhir dan yang tadi tuh satu-satunya belum menikah, masih tinggal untuk merawat Romo di sana. Kalau ibundanya memang sudah lama nggak ada. Ya udah nih, singkat cerita karena kondisi Romo terus memburuk, ya Romo pun meninggal. Namun hari meninggalnya Romo ini cukup menjadi perbincangan pada kala itu karena tepat di hari Selasa Kliwon, maghrib pula. Yang mana menurut kepercayaan kejawen, jika seseorang meninggal di hari Selasa Kliwon itu, ditakutkan akan mengajak anggota atau kerabat yang lain. Maksudnya kayak ngajak buat ikut meninggal juga, geng. Lah kan serem banget ya. Namun meskipun begitu, sebenarnya anak-anak dari Romo ini udah nggak terlalu percaya sama hal-hal seperti itu. Walaupun Romonya sendiri sama saudara-saudaranya atau adik-adiknya Romo nih masih pada percaya. Makanya tadi waktu saudara-saudaranya ngomongin perihal Selasa Kliwon ini, Dini sama kakak-kakaknya nggak terlalu menanggapi. Istilahnya mereka kan sudah berpikir lebih modern lah. Sampai-sampai mikir kalau kayak gitu mah musyrik lah percaya begitu-gitu. Orang di agama kan nggak ada maksudnya. Nah makanya lagi-lagi ini pro dan kontra. Karena dari pihak anak-anaknya sendiri itu tidak percaya, tapi keluarga besar dari Romo tuh ya karena mungkin orang dulu ya yang masih percaya gitu-gituan memang. Nah hal ini berimbas ke anak-anak yang menganggap juga kalau kayaknya tidak perlu untuk diadakan yang namanya tahlilan untuk orang meninggal. Soalnya kalau dari pihak kakaknya Dini itu pada bilang, tahlilan itu sebenarnya tidak dianjurkan karena memang tidak ada di agama atau di Al-Quran. Nah, disclaimer dulu nih ya majikan, Mbak Bu minta maaf nih kalau salah-salah gitu kan. Karena membacakan cerita dari Dini aja. Yang mana soalnya ini akan berentet sebab akibatnya sampai ke akhir cerita, jadi disimak dulu ya. Pokoknya kan tadi kalau dari kakak-kakaknya Dini itu bilang tahlilan tidak wajib ataupun sunnah juga enggak. Malah ditakutkannya lebih ke arah haram. Karena tahlilan itu sendiri memang berasal dari tradisi masyarakat aja. Seperti halnya kejawen itu kan juga merupakan tradisi ya. Jadinya banyak pro dan kontranya. Ada yang bilang nggak apa-apa dilakukan, tapi ada yang bilang kalau dilakukan itu adalah hal yang musyrik. Nah sama nih makanya kayak tahlilan, karena katanya nabi-nabi dulu itu tidak ada yang melakukan tahlilan saat misalkan ada kerabat atau orang-orang di sekitarnya meninggal dunia. Lagi-lagi buat hal ini majikan boleh ikut komentar di bawah ya, pendapat majikan tuh gimana, tulis aja di kolom komentar. Yang jelas karena hal itu antara anak-anaknya Romo nih sama adik-adiknya Romo atau keluarga besar ya sempat berdebat. Yang sebenarnya kalau dari hubungannya anak-anaknya Romo sendiri itu semuanya bisa dibilang baik-baik aja. Cuma memang Dini ini agak menjaga jarak sama kakak-kakaknya karena suka dicecer gitu, ditanyain kamu kapan kawin, mau umur berapa kawin, nanti jadi perawan tua, digituin mulu yang membuat si Dini suka malas kalau ketemu kakak-kakaknya. Soalnya waktu itu si Dini memang umurnya sudah 29 tahun, udah mau kepala 3. Nah tapi waktu itu ada sebuah kejadian yang
Dibilang serem sih nggak juga ya, tapi lagi-lagi jadi omongan. Yaitu sebelum Romo dimakamkan. Karena kan Romo tadi meninggalnya jam 6 sore ya, maghrib hari Selasa, Kliwon pula. Jadi malam itu tuh, Romo ini masih diletakkan di rumah untuk pada yasinan. Ini bukan tahlilan maksudnya ya, tapi memang mau mendoakan sebelum dikubur nih, karena kan dikuburnya baru mau besok. Tahu-tahu tuh, ada cicak yang jatuh dari plafon tuh, ke jenazahnya Romo. Nah, saudara-saudara langsung pada bilang semuanya ini tuh bukan pertanda yang baik. Cuma ya udah gitu aja, habis itu tidak ada apa-apa lagi setelah sampai si Romo pun dikuburkan. Sampai besok siangnya, habis zuhur tuh, dimakamkan Romo. Dan karena tadi Romo kan dibilang, apa ya, ada darah bangsawan yang mengalir di tubuhnya, dituakan dan dihormati. Jadi makamnya juga dibuat khusus sama saudara-saudaranya. Yang buat itu ya berarti adik-adik atau keluarga besarnya Romo. Soalnya setelah perdebatan masalah tahlilan tadi, yang akhirnya memang tidak akan diadakan tahlilan, jadinya adik-adiknya Romo ini membuatkan makam yang bagus saja udah, biar Romo ini nggak marah. Mereka nganggapnya gitu. Ya tapi juga di lain sisi kan mungkin karena dari sisi keluarga Romo ini yang meninggal terlebih dahulu ya. Adik-adiknya masih pada hidup soalnya. Gimana makamnya itu langsung di keramik bagus gitu gang, sampai dikasih pagar juga tuh di sekelilingnya. Pokoknya paling mentereng di antara makam-makam lain di daerah kuburan sana. Ya padahal waktu Romo ini masih sakit, Romo ini sempat pesan katanya nanti mau dimakamkan di samping bunda atau istrinya. Ya akhirnya bener sih dimakamkan di samping bunda, cuma kayak kelihatan jomplang aja karena kalau bunda kuburannya biasa dari tanah yang dirumputin gitu loh, seperti kuburan-kuburan lain ada di sana. Waktu itu anak-anak Romo ini nggak terlalu ngeributin karena ya udahlah, daripada panjang debatnya males. Itu semua juga kan kemauan dari adik-adiknya Romo. Namun waktu masih di pemakaman nih, anak dari kakak pertama yang masih berumur 6 tahun tuh anaknya, ada yang bilang, itu Romo, katanya gitu sambil nunjuk-nunjuk ke sebuah pohon yang ada di dekat kuburan itu. Jadi kakak pertamanya Dini tadi tuh namanya Mas Ilham. Nah, dia udah punya 3 anak sebenarnya, dan yang paling kecil tadi tuh yang 6 tahun namanya Gemma. Ya waktu itu orang-orang ngiranya itu anak kecil asal ngomong aja kali. Udah nih, beberapa hari semenjak Romo nggak ada, semua kembali ke rutinitas masing-masing. Dini juga jadinya hanya tinggal sendirian aja tuh di rumah. Namun kakak-kakaknya nih udah sempat ada percakapan untuk gimana nih harta warisannya Romo, termasuk rumah ini tuh mau diapain. Buat Dini sendiri sih nggak apa-apa kalau misalkan rumahnya nih mau dijual, karena buat dia juga kegedean gitu untuk tinggal sendiri di sana, ngurusnya juga ribet. Nanti dia kalau udah dapet jatah warisan niatnya mau tinggal di rumah yang lebih kecil yang praktis-praktis aja. Nah kira-kira nih setelah 7 harian Romo itu kan gak ada tahlilan nih. Nah waktu Dini tidur, tahu-tahu dia dengar kayak ada suara Romo yang batuk-batuk dari dalam kamarnya Romo. Jadi memang waktu Romo ini keadaannya masih sakit itu ya, sering banget batuk-batuk dan suaranya tuh khas banget lah di kupingnya Dini, kayak udah hari-hari denger begitu. Nah pas denger lagi di hari ke-7 tuh setelah Romo meninggal, si Dini kan posisinya masih setengah tidur ya. Dia belum ngeh nih, maksudnya dikira ya itu memang Romo. Tapi tahu-tahu Dini ingat, dulu bentar, Romo kan udah meninggal. Baru melek tuh dia tuh. Sama Dini langsung dicek kan ke kamar kan, dinyalain tuh lampunya, tak. Ya kosong, gak ada apa-apaan. Suara itu juga udah gak kedengaran lagi. Dini mikir, oh mungkin tadi alam bawah sadarnya aja ya, maksudnya kan karena kemarin-kemarin udah keseringan denger tuh suara Romo batuk-batuk terus, jadi masih kenyang-nyang nih sampai terasa masih dengar suaranya gitu loh. Tapi pas Dini mau balik tuh, dia matiin kamarnya Romo. Dia melihat ada siluet Romo yang duduk di kursi goyang. Langsung berdek tuh hatinya tuh. Dia nyalain lagi lampunya, tak, gak ada siapa-siapa di dalam kamar. Tapi kursinya itu masih goyang, guys. Ya langsung merinding lah itu Dini, nutup pintu kamarnya dan balik ke kamarnya sendiri ngunci pintu. Dia mikir tadi itu beneran dia habis ngeliat sosok hantunya Romo atau gimana sih. Cuma Dini menganggap kayak, harusnya gue juga gak takut ya kalaupun itu hantunya Romo. Kan itu bapak gue, bapaknya sendiri. Dan semasa hidupnya juga Romo gak jahat kok. Apalagi Dini juga memang pernah dengar kalau roh manusia itu belum benar-benar pergi dari dunia ini sebelum 40 hari. Cuman ya tetep aja ya kaget tadi, gemeter. Nah besoknya Dini ini tuh mendengar kabar dari cacatan grup keluarga tuh kalau keponakannya si Gema-Gema itu demam sakit. Masalahnya kalau kata orang tuanya Gema nih atau kakaknya Dini berarti si Mas Ilham ya, semalam Gema nih ngigo katanya Romo dateng, katanya begitu. Nah maksudnya si Mas Ilham ini tahu-tahu parno sama omongan saudara-saudaranya Romo mengenai hari meninggalnya Romo yang di Selasa Kliwon itu. Namun yang waktu itu kakak-kakaknya Dini yang lain tuh nanggepinnya kayak, udahlah jangan dibawa ke hal-hal mistis, coba dibawa dulu ke dokter lah anakmu. Ya kalau kata Dini sih memang soalnya diantara kakak-kakaknya tuh yang paling atau lumayan percaya sama kejawen-kejawenan, walaupun tidak percaya-percaya banget, itu ya si Kak Ilham. Karena mungkin kan dia yang paling tua, jadi lama terpapar sama kejawenan dari dulu begitu kan. Namun sebenarnya waktu dengar itu si Dini juga jadi teringat sama kejadian semalam tuh yang di kamar Romo yang di kursi goyang. Tapi dia nggak mau nimpalin cerita, takutnya Mas Ilham nih tambah parno. Ya udah di hari itu Dini pergi kerja kan, ninggalin rumah tuh, baru balik sekitar setengah 6 sore. Masih dari luar nih, udah mau masuk ke dalam kan, lagi mau buka pintu, Dini kok dengar kayak ada
alunan suara musik dari piringan hitam yang memang tiap hari tuh suka diputar sama Romo. Kayak musik zaman dulu gitu loh, musik klasik. Udah deg-degan kan si Dini ya. Dan pas Dini buka pintu tuh, ternyata di dalam kakaknya nomor 3 tuh ada namanya Mas Wisnu yang emang lagi muter itu piringan hitam. Yang nggak bilang-bilang sih Mas Wisnu tuh mau datang, ya Dini kaget. Tapi Wisnu nih bilang kayak, "Loh, kenapa harus aku bilang-bilang kamu? Ini kan rumahku juga." Jadi ternyata Mas Wisnu ini tuh lagi mau ngambilin koleksi piringan hitamnya Romo yang vintage-vintage tuh. Sayang katanya ini udah susah didapetin yang gini-gini nih. Ya Dini sih lagi-lagi kagak peduli ya, dia kagak suka gitu-gituan. Yang ternyata tujuan Mas Wisnu datang ke situ, dia juga karena lagi berantem sama istrinya di rumah, jadi kayak malas pulang. Ya di rumah Romo itu memang semua kamar dari anak-anaknya atau kakak-kakaknya Dini itu juga masih ada semua. Cuman ya kosong, kagak ditempatin karena udah pada berkeluarga. Makanya menurut Dini rumahnya itu juga jadi terlalu besar buat dia tinggal sendirian di situ. Nah malam itu Mas Wisnu kan nginep nih. Pas Dini mau tidur tuh, dia sempet denger ada suara orang nangis. Pasti denger sumbernya dari dalam kamarnya Romo. Udah merinding aja kan Dini. Wah, apa lagi nih? Cuma dia nggak berani buat ngecek. Akhirnya dia nyoba bangunin Mas Wisnu tuh ke kamarnya. Tapi ternyata Mas Wisnu nggak ada tuh di dalam kamarnya. Tahu-tahu ternyata Masnya itu keluar dari kamarnya Romo dengan mata yang sembab. Yang ternyata nangis dia tadi. Dia bilang dia kangen sama Romo. Soalnya waktu Romo sakit nih, Mas Wisnu tuh yang paling jarang jenguk tuh sampai hari terakhir. Dia bilang kalau katanya dia punya banyak salah sama Romo. Ya memang di keluarga katanya si Dini tuh yang paling rebel ya si Mas Wisnu ini. Yang waktu Romo masih sehat, paling suka menguji emosi dan berdebat terus lah. Ya udah habis dari kamarnya si Romo itu, Mas Wisnu balik ke kamarnya dia sendiri. Dan Dini pun juga balik ke kamarnya. Pas udah mau merem nih, tahu-tahu Dini denger suara alunan musik klasik yang kayak tadi tuh pas dia pulang yang Dini denger yang diputar sama si Mas Wisnu. Ya makanya si Dini langsung mikirnya itu paling Mas Wisnu lagi tuh lagi muter, kagak bisa tidur kali dia. Masih kangen sama Romo tuh, makanya nyetel. Emang itu musik yang identik banget lah sama Romo, dengerin itu mulu. Ya udah Dini lanjut tidur dong. Besok paginya si Mas Wisnu ini tuh nanya kayak, "Piringan hitam yang kemarin malam kamu puter itu taruh di mana? Mau aku bawa pulang ini." Ya Dini bingung kan. Hah, semalamnya aku puter? Lah bukannya Mas yang muter semalam tuh? Tapi si Mas Wisnu itu tuh bilang kalau bukan dia yang memutar piringan hitam itu. Malah kirain dia ya Dini yang muter kan. Tapi pas pagi mau dibawa tuh kok nggak ada di atas gramofonnya. Gramofon tuh alat buat muter piringan hitam. Bingung tuh berdua tuh. Yang pas dicari-cari nih, tahu-taunya piringan hitam itu ada di dalam kamarnya Romo dan di dalam lemari, guys. Siapa yang naruh situ coba? Seakan-akan tuh diumpetin kalau boleh diambil sama si Mas Wisnu karena itu memang piring hitam atau lagu kesayangannya Romo. Cuma Mas Wisnu yang nuduhnya Dini yang melakukan. Padahal kan dia nggak tahu apa-apa ya. Dia juga masa bodoh kan tuh mau piringan hitam mau dibawa mau diapain juga. Yang ujung-ujungnya karena udah ketemu ya tetap dibawa tuh sama si Mas Wisnu. Sama beberapa piringan hitam lainnya juga pada dibawa. Ya udah lagi-lagi hari itu Dini berangkat kerja kan. Dan di kantor Dini ini tuh dicat sama Mas Ilham. Nanya dia tuh kayak, kapan, jam berapa pulang? Karena katanya si Mas Ilham nih mau ke rumah Romo. Jadi ini bilang kan paling jam 5:30 lah Mas. Jadi masing-masing anak sih sebenarnya megang kunci rumah ya. Cuman Mas Ilham ini anaknya memang lebih sopan aja gitu. Nggak kayak Mas Wisnu yang memang paling rebel tadi kan udah dibilang. Bener aja pas Dini pulang kantor tuh udah ada Mas Ilham sama istrinya dan anak yang paling kecil tuh si Gema. Yang ternyata katanya si Gema nih emang rengek minta main ke rumahnya Romo. Dan disitu Dini ngelihatnya Gema kayak ceria-ceria aja gitu kayak main robot-robotan sendiri. Makanya sampai si Dini nanya kayak, "Udah sehat gimana?" Mas Ilham tuh jawab kayak, "Nah itu Din, aneh banget tadi pas baru nyampe sini si Gema juga langsung aktif banget begitu. Demamnya juga agak turun nih, tapi ya aku jadi khawatir." Maksudnya Mas Ilham dia khawatir karena jatuhnya aneh aja menurutnya. Apalagi pas malamnya itu, Gema minta tidurnya di kamar Romo. Sampai ibunya atau istrinya si Mas Ilham nih ngelarang lah, udahlah tidur di kamar papa aja. Tapi Gema nggak mau sampai nangis-nangis kejar tuh. Ya akhirnya ya udah, Gema tidur di dalam kamarnya Romo ditemenin sama Mas Ilham. Sementara istrinya itu tidur di kamar bekas Mas Ilham dulu tuh. Karena emang nggak berani tidur di dalam kamarnya Romo. Tapi maksudnya bukan nggak berani setan atau apa ya, kayak ngerasa apa sih ngomongnya? Sungkan gitu loh. Gimana pun juga kan mantu kayak nggak sopan aja tidur di dalam kamarnya Romo. Kalau Mas Ilham ya kan anaknya Romo jadi nggak apa-apa. Tapi sebelum Mas Ilham masuk ke kamar nih, akhirnya Dini menceritakan semua kejadian beberapa hari ini. Termasuk yang terakhir kali itu yang sama Mas Wisnu kemarin. Di situ Mas Ilham bilang kalau dia jadi penasaran dan mau cari tahu dengan ya udah aku tidur aja deh di kamarnya Romo. Jadi Dini kira Mas Ilham memang berani aja kan. Malam-malam ya tahu-tahu si Mas Ilham teriak-teriak kayak tolong, tolong, tolong. Yang pas dicek tuh ke dalam kamarnya Romo ternyata lagi ngigo mimpi buruk sampai teriak-teriak begitu. Ya akhirnya dibangunin tuh sama istrinya tuh. Gema aja sampai nangis karena mungkin kaget ya ayahnya teriak-teriak begitu di sampingnya kencang banget. Lah Dini aja juga yang tadinya awalnya tidur jadi bangun kaget gitu kan dengar suaranya Mas Ilham. Dan anehnya kursi goyang di dalam kamarnya Romo itu
goyang kencang, gengs. Goyang sendiri waktu Dini sama istrinya Mas Ilham tuh masuk ke kamar. Udah goyang-goyang begitu. Dari situ makanya Mas Ilham tuh pindah tuh, bawa Gemma ke kamarnya sendiri. Besok paginya Mas Ilham ini baru cerita katanya semalam dia tuh mimpi soalnya dikejar-kejar sama Romo yang kayaknya mukanya marah. Makanya si Mas Ilham ini ketakutan apa ngigo begitu. Dan pagi itu si Gemma juga kembali demam tinggi lagi, gengs. Nah, merasakan kejadian ini tuh kayak janggal ya. Mas Ilham ini nelfon nih ke salah satu saudara yang memang merupakan adiknya Romo yang nomor 2. Ceritakan mengenai apa yang terjadi semalam. Dan adiknya Romo itu tuh mengatakan kalau mimpinya Mas Ilham ini sepertinya pertanda sesuatu kalau Romo ingin menyampaikan sebuah pesan. Loh, kok jadi kayak kemana-mana gitu ya? Dini aja pas denger kayak, ah masa sih? Tapi tahu-tahu istrinya Mas Ilham yang ada di situ tuh waktu si Mas Ilham lagi nelfon kan, kayak langsung kaget, bengong, mematung, baru-baru kayak pucat gitu mukanya ya. Yang pas ditanya sama Mas Ilham kayak, kenapa kamu bengong begitu? Itu tadi aku lihat Romo berdiri di situ terus di mana gitu kan. Si Mas Ilham sama Dini langsung kayak ngelihat ke segala sudut. Jadi istrinya tadi tuh bilang kalau tadi dia ngeliat Romo, makanya langsung ketakutan dan minta pulang. Itu masih pagi-pagi loh, gengs. Di sini masih di rumah, belum berangkat kerja, mau siap-siap. Nah, sampai kantor hari itu jadinya si Desi ini parno. Pas mau balik tuh kayak, aduh balik ke rumah apa enggak nih ya? Dia sendirian lagi soalnya, Mas Ilham sama istrinya kan udah balik pulang. Karena sampai nggak berani pulang ya, si Desi itu sampai numpang nginep di rumah temennya. Kok jadi Desi? Dini, dari tadi kita ngomong Desi apa Dini, gengs? Dini ya, mohon maaf, bener-bener ya mulutnya ya suka ubah-ubah sama orang. Kita dimarahin. Dini, Desi saha, teteh. Udah nih pokoknya di rumah temennya Dini kagak ada apa-apaan. Besokannya lagi, pas di kantor tuh jadi kita keinget Desi apa Dini tadi kita ngomongnya ya. Dini pokoknya mohon maaf ya kalau kita ngomong Desi salah ya. Capek kalau suruh ngulang lagi. Udah pokoknya Desi itu Dini alter ego aja ya. Dini nginep di rumah temannya, udah nih semalaman gak ada apa-apa, besoknya kan kantor lagi nih. Nah pas di kantor itu si Dini ditelepon sama si Mas Ilham, kamu di mana? Dijawab kayak, di kantor Mas, kenapa? Soalnya si Mas Ilham ini nanyanya tadi kayak ngegas banget, kayak kamu di mana gitu loh. Karena si Mas Ilham bilang, rumah ini kemasukan maling. Maling, kaget dong si Dini. Ya semalam kan emang dia nggak pulang tuh, lagi nginep di rumah temennya kan. Dimana Mas Ilham bilang tadi barusan pas dia masuk ke rumah kondisinya udah berantakan banget. Dini sampai gemetar tuh dengannya kayak, aduh maling, astagfirullahaladzim. Yang hilang apa Mas? Mas Ilham jawab belum tahu, soalnya dia juga baru mau nyamperin lapor ke RT. Yaudah, nanti kita kabar-kabaran lagi deh. Akhirnya Dini izin pulang cepet tuh, bilangnya ya rumahnya kemalingan. Sampai rumah Mas Ilham ini lagi beres-beres nih beberapa barang yang katanya tadi udah berantakan banget, itu udah lumayan rapi tuh dirapin sama dia. Ya pas Dini nanya kayak yang hilang apa Mas? Mas Ilham juga nggak tahu, kayaknya nggak ada yang hilang. Ya benda-benda berharga di rumah itu paling macam elektronik aja, apa sih TV, kulkas gitu-gitu kan gede ya berat. Dan yang berantakan anehnya cuma ruang keluarga doang sampai dapur. Sementara kamar-kamar nih rapi semua. Termasuk kamarnya Dini yang masih kekunci dan pas dibuka ya masih rapi, nggak ada apa-apaan. Lah, aneh banget kalau maling masuk nih cuma berantakin ruang tengah sama dapur begitu kan, ngapain? Jadi ini nanya kan kayak, Mas tadi emang mau ngapain balik lagi ke sini? Dijawab sama si Mas Ilham katanya dia mau ke kamarnya Romo nyari-nyari kali ada surat wasiat atau apa gitu loh. Jadi si Mas Ilham ini masih kepikiran sama omongan saudaranya Romo tuh. Kalau mungkin Romo ingin menyampaikan pesan, misalkan mungkin ada utang sama orang belum bayar atau ada sesuatu yang belum selesai dikerjakan. Makanya kayak masih berkeliaran nih, belum tenang. Tapi kok pas masuk buka pintu tahu-tahu keadaan Romo udah berantakan begini, di situ si Dini nyeletuk. Apa jangan-jangan ini Romo yang berantakan? Waktu masih sehat dulu kan Romo juga kalau lagi marah, barang-barang bisa dilempar-lemparin sama dia. Nah Mas Ilham nih bilang kayak, lah emangnya kenapa sampai si Romo marah-marah begini? Dini jawab lagi kan, ya mungkin gara-gara kita nggak ngadain tahlilan kali Mas. Jadi Dini baru kepikiran tuh, kira-kira apa ya penyebab hal-hal keanehan belakangan ini tuh terjadi. Dan tiba-tiba ya dia keinget aja kalau mereka kan memang waktu itu nggak ngadain tahlilan 7 harian kan. Dijawab tuh sama Mas Ilham kayak, ya kali emang ajaran dari mana kita harus tahlilan. Nah pas Ilham ngomong begitu tuh, tahu-tahu kursi makan yang biasa didudukin sama si Romo yang ada di meja makan, emang kursinya si Romo tuh geser gengs kayak gitu. Mas Ilham sama Dini kan langsung kelihatan ya, itu ada kucing apa gimana masuk gitu kan, geser-geser kursi, tapi dilihat ya nggak ada apa-apaan. Tuh kan kata si Dini. Akhirnya Mas Ilham nih menghubungi adik-adiknya tuh untuk ngumpul. Ya karena ini yang nyuruh Mas Ilham ya, kakak pertama yang paling tua, jadinya pada nurut tuh. Dimana Mas Wisnu sama kakak yang nomor 2 tuh ada namanya Mbak Ayu pada datang ke rumah buat rapat. Tapi ternyata mereka berpendapat kayak, nggak mungkin karena kita nggak ngadain tahlilan nih sampai Romo marah begitu. Karena kan mereka percayanya tahlilan itu adalah budaya atau tradisi, bukannya ketentuan dari sebuah kitab agama. Ya agama Islam maksudnya di sini, yang nggak ada dalilnya. Cuma akhirnya Mas Ilham nih bilang, tapi kan Romo sama sah hidupnya kejawen banget, berkental gitu tradisi Jawanya. Ya makanya mungkin dia marah gitu, maunya diadakan tahlilan sebenarnya. Dan Mas Ilham juga akhirnya bilang keresahannya dia kalau sebenarnya dia juga takut nih anaknya Gemma kenapa-napa. Lagi-lagi perihal mengacu kepada tanggal
meninggalnya Romo hari Selasa Kliwon kan, yang disebut-sebut orang katanya bakal ngajak orang, takutnya gemak gitu lain aja. Soalnya gemak nih belakangan sering ngigo Romo-Romo terus geng sampai demam kan tuh. Jadinya ya udahlah kita adain tahlilan aja deh yuk. Ya akhirnya atas kesepakatan bersama diadakanlah tahlilan di rumah itu. Tepat 40 harian setelah meninggalnya Romo, karena kan harusnya yang di awal 7 harian nggak diadain. Udah nih tahlilan gitu dengan saudara-saudara keluarga besar, beberapa pada datang. Sampai udah selesai segala macam lancar, beres-beres dong. Gini sama cewek-cewek yang lainnya kayak Mbak Ayu, istrinya Mas Ilham, istrinya Mas Wisnu. Itu pada bebersih, ada yang cuci-cuci peralatan di dapur, nyapu ngepel sementara. Kalau cowok-cowok ngangkatin kursi-kursi ke tempat semula. Soalnya kan tadi digeser-geser ya biar areanya cukup tuh, biar luas banyak orang. Habis sudah selesai nih semuanya pada mau istirahat gitu kan, balik mau ke kamar masing-masing. Karena malam itu ya mereka semua nginep. Pas lagi ngobrol-ngobrol nih sebelum masuk ke kamar, tiba-tiba Mbak Ayu kayak ngeliat ada yang ngintip dari balik pintu di dalam kamarnya Romo. Sampai Mbak Ayu ini bilang kayak, itu siapa yang di dalam kamarnya Romo? Kirain ada tamu yang tadi tuh waktu masih tahlilan belum pulang masuk-masuk situ. Saudara apa siapa gitu kan. Ya semua langsung merhatiin ke arah pintu itu dong. Tapi tiba-tiba kepalanya Romo nih keluar sambil bilang, "Nyuwung pitulung paseranku ojo dikeramik." Dia nih di situ kayak kesirap gitu, maksudnya semua juga bengong kayak otaknya jadi kayak nge-lag gitu, ngeheng. Pokoknya abis Romo begitu, palanya nih masuk lagi ke dalam kamar. Itu orang-orang masih pada nge-freeze ngeliatnya. Sampai-sampai si Mas Wisnu nangis, dia langsung lari tuh buka kamarnya Romo. Tapi di dalam udah gak ada apa-apaan. Pokoknya waktu itu yang dirasakan bukan takut, gengs. Gak sama sekali, karena penampakannya bener kayak ngeliat Romo aja lagi ngomong. Cuma ngeheng kayak, loh, kok ada Romo? Baru setelahnya waktu palanya masuk lagi ya, loh, itu tadi Romo, loh, Romo kan udah nggak ada. Semuanya ngeliat guys, dan semuanya juga dengar, termasuk mantu-mantunya nih. Tapi dari situ semuanya akhirnya jadi pada tahu kalau ternyata selama 40 hari kemarin nih Romo tuh mau minta tolong kuburannya jangan dikeramik. Ya waktu itu anak-anak nih pada nggak tahu apa alasannya. Tapi yang jelas hal itu langsung mereka sampaikan kepada pengurus kuburan dan ustadz setempat yang memang biasa ngurus atau mandiin jenazah sama kemarin mimpin tahlilan. Memang katanya kalau di Islam itu sebaiknya kuburan, apalagi di pemakaman umum ya, jangan dikeramik. Ada yang bilang makruh, namun ada yang sampai bilang juga itu haram. Yang balik lagi, ini tuh seperti halnya tahlilan tadi, kepercayaan masing-masing. Ya waktu itu kan memang yang pengen dikeramik dari adik-adiknya Romo memang, karena Romo tuh dihormati dan dituakan. Tapi ternyata Romonya sendiri nggak mau. Ya entah karena nggak maunya di dalam kubur itu menjadi masalah ya kan, nggak ada yang tahu abisnya. Atau sekedar mungkin Romo ini pengen dekat dengan bunda yang ada di samping liangnya itu. Karena di keramik tuh dan di pagar jadi kayak beda, terpisah sendiri-sendiri gitu walaupun sebelah-sebelahan. Ya namun di sini karena jelas-jelas semua anak tuh ditampakin dan dengar sendiri kejadiannya Romo emang bilang begitu. Jadi ya udah akhirnya kuburannya dibongkar dan dijadikan tanah biasa tuh dengan rumput yang setipe aja sama kuburan bunda di sebelah-sebelahnya sama kuburan-kuburan lain ada di sana. Dan habis itu nggak ada kejadian apa-apa lagi, aman. Sosok Romo udah nggak pernah datang menghantui lagi, malah kadang nih anak-anak suka kayak kangen gitu, aduh kok Romo nggak pernah datang ke mimpi gitu loh. So itu guys cerita dari Dini mengenai sosok Romonya sampai 40 hari kepergiannya. Dikira ada apa gitu kan, kayak apa gitu marah gara-gara nggak ngadain tahlilan lah, atau ada hutang, ada urusan yang belum dibayar gitu. Ternyata masalahnya karena kuburannya di keramik. Maksudnya adik-adiknya Romo sih baik ya, namun memang terkadang apa yang kita kira baik, kita kira bagus, belum tentu yang memang terbaik dan benar. Ya cuma dari cerita ini jujur kita juga baru tahu gengs, masalah pertama tadi tuh tahlilan. Itu malah katanya beberapa orang menganggap nggak boleh dilakukan. Ya maksudnya kan kalau di Indonesia kebanyakan kita tahu ya kalau ada yang meninggal pasti ngadain tahlilan tuh 7 harian, 40 harian, 100 harian. Malah katanya itu nggak boleh, gimana sih yang benar? Jujur kan, Mbak Buni agamanya cetek gitu ya, ibarat banjir cuma kobangan aja kepek-kepek begitu, jadi kurang paham. Makanya menurut majikan tuh gimana, mungkin ada lebih paham gitu, kita belajar sama-sama, ya boleh komen di bawah. Tapi kalau yang masalah kuburan di keramik nih, jujur nih, Mbak Bu pernah dengar dulu waktu dari guru ngaji, waktu masih ngaji gitu kan, waktu masih kecil. Tapi waktu itu kan mikir kayak, emang apa iya bener kuburan nggak boleh di keramik? Karena katanya nanti kan pas hari kiamat, seluruh manusia yang meninggal di bumi itu kuburannya akan ditiup gitu. Pada saat malaikat Israfil tuh meniup sangkakala untuk kedua kalinya. Pokoknya itu untuk membangkitkan manusia-manusia memang telah mati di bumi. Jadi kuburannya jangan di keramik, soalnya kalau di keramik nggak bakalan kena tiupannya, nggak jadi hancur gitu, katanya begitu. Kalau tanah kan bakal hancur, bakal kebuka dan manusia mati di dalamnya jadi bisa keluar dengan mudah. Ya cuma kan lagi-lagi kita kagak tahu yang benernya bagaimana ya. Makanya nih buat majikan yang ilmunya lebih paham, bolehlah komen-komen di bawah. Yaudah, terima kasih Dini buat ceritanya ya. Semoga Romo dan Bunda tersayang nih udah bersama sekarang selamanya tenang begitu. Terima kasih juga buat majikan udah dengerin. Yang mau kirim-kirim cerita boleh email ke di bawah ini. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku.